Begitu juga bagi sahabat idaku yang sedang mencari nih kampus mana yang terdekat atau gimananya, yuk masih ada di gelombang ketiga sampai bulan Agustus. Jadi sahabat idaku jangan khawatir, masih ada kuotanya untuk sahabat idaku dan terkhusus juga kepada sahabat idaku, ustadz dan ustazah yang mengajar di TPA ataupun di MDA. Ada poin khusus nanti insya Allah nih Bu Nima. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat idaku, yaitu sahabat Institut Darul Quran Payakumbuh, Kampus Nandi Hati. Apa kabar di pagi menjelang siang hari ini? Semoga terkabar sehat selalu ya. Dan begitu juga bagi kawan-kawan yang ada di perantauan, terima kasih yang sudah menelpon langsung. Kemarin itu sekarang adalah podcast kelima. Dan kawan-kawan juga di kampung atau bahkan di perantauan memberikan respon positif terhadap kehadiran idaku hari ini. Dan alhamdulillah nih sahabat kampus di mana saja berada, semenjak rektor kemarin ya, Ustadz Ahmad Deski kemarin, jadi Bunda membiasakan diri nih untuk selalu ada catatan-catatan penting nih yang harus dicatat karena ada informasi yang harus bisa di-share kepada sahabat kampus Nandi Hati. Dan sekarang tema kita yaitu tentang mengapa belajar sepanjang hayat itu penting. Dan sebelumnya di sini ada semacam kata-kata mutiara ya. Ilmu itu adalah harta yang tak akan pernah habis. Semakin dibagi, semakin bertambah. Maka jadikanlah ia sahabat setiamu dari buayan hingga sampai akhir hayat atau ke liang lahat. Nah hari ini sahabat kampus ada kemarin bertanya, wah kapan ya wakil rektornya tampil? Nah hari ini kita akan tampil nih sahabat, kita hari ini bersama Ibu Ni'mah Subhani, SPDI dan SPDI MA ya, Master of Art ya, Master Agama. Dan beliau adalah wakil rektor idaku dan sekarang beliau berada di hadapan kita semuanya. Yuk sama-sama kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini Bu Nima kita akan berbicara santai ya, berkaitan tentang mengapa belajar sepanjang hayat itu penting. Nah, di sini terkesan nih kita seakan-akan seakan memberikan gambaran nih kepada sahabat kampus di Nandi Hati bahwasanya ada anggapan-anggapan mengatakan tamat SMA sudah cukup, tidak perlu lagi. Tamat SMP tidak cukup. Toh ujung-ujungnya kita akan mencari uang juga kan gitu. Namun di dalam Al-Quranul Karim serta hadis juga mengatakan iya pendidikan itu tuh sangat penting dari buayan sampai akhir hayat kita. Nah tema kita hari ini mengapa belajar sepanjang hayat itu penting. Nah sebelumnya apa kabar Bu Nima, sehat? Alhamdulillah sehat. Kita santai saja nih Bu Im, alhamdulillah. Dan di sini menurut Bu Nima mengapa belajar sepanjang hayat itu penting? Baik Bunda, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diulangi lagi kepada sahabat idaku dimanapun berada. Hari ini sebagaimana yang tadi Bunda sampaikan, Bu Ni'mah diberikan amanah menyampaikan terkait kenapa belajar sepanjang hayat itu penting. Tentunya pentingnya atau urgensi kita mempelajari atau belajar sepanjang hayat itu berdasar pada Al-Quran dan hadis. Karena ayat Al-Quran banyak yang menjelaskan bagaimana menuntut ilmu itu penting bagi kita sebagai seorang muslim. Kemudian hadis juga banyak menjelaskan
terkait dengan bagaimana pentingnya kita menuntut ilmu itu. Bahkan tidak ada batasan, tidak di umur sekolah formal saja, bahkan mulai dari informal, formal, dan begitu juga non formal. Artinya tidak ada kata berhenti dalam belajar itu, Bunda. Nah, sepanjang waktu kita masih ada, nyawa masih ada, itu kita dituntut untuk selalu menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu tidak hanya di sekolah formal, mungkin juga kita di masyarakat, ataupun mungkin kita melihat alam sekitar ini. Jadi tetap kita mempelajari itu. Pasti ada hikmah-hikmah yang bisa kita ambil, sehingga kita mungkin dari awal kita yang tidak paham dengan apa yang terjadi pada diri kita hari ini, tapi ternyata ada hikmah di balik itu semua. Nah, mungkin itu, Bun, artinya ada ayat dan hadis yang mendasari sehingga ini penting. Mungkin sahabat pemirsa Idaku semuanya, kita punya ada tema nama khusus ini, sahabat kampus nan di hati. Ya, sahabat kampus nan di hati. Ya, maaf ya Bunda, belum terbiasa ya Bunda ya. Jadi sahabat kampus nan di hati, mungkin sudah banyak yang paham dan mengetahui ini dasarnya. Di antaranya kita tahu ayat Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1-5, ataupun surat At-Taubah juga banyak ayat yang menerangkan tentang ini. Begitu juga hadis di antaranya talabul ilma faridatun ala kulli muslim wal muslimat. Kemudian ada bagaimana pentingnya menuntut ilmu ini, sehingga dijelaskan di dalam hadis ini bahwa pintu menuju surga itu akan terbuka ketika kita menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu fihi tariqan ilal jannah. Artinya apa yang dipesankan di dalam ayat dalam hadis ini, bahwa kita akan diberikan jalan menuju surga. Toh di ujungnya Torikan ilal jannah. Jadi jalan menuju surga akan terbuka lebar untuk penuntut ilmu. Masya Allah. Nah, itu Bunda. Jadi seandainya kalau berarti begini Bu Im, seandainya kalau sudah jannah nih, Allah menghadiahkan nih jannah, ujung-ujungnya jannah gitu kan, surga gitu kan. Jadi ketika kita sudah mengatakan itu tidak perlu menuntut ilmu, berarti kita mulai hari ini kita harus mengubah paradigma pikiran, mengubah mindset pikiran. Ternyata menuntut ilmu itu tuh sangat penting. Rajin membaca Al-Quran dan bergaul dengan masyarakat. Dalam maknanya alam takambang menjadi guru. Betul sekali, betul. Betul. Oke, Bu Nima. Nah di sini sahabat Idaku di mana saja berada nih, alhamdulillah di gelombang ketiga ini kita masih membuka peluang besar bagi sahabat Idaku yang sudah mendaftar. Yuk mari segera untuk daftar ulang. Dan begitu juga bagi sahabat Idaku yang sedang mencari nih kampus mana yang terdekat atau gimananya, yuk masih ada di gelombang ketiga sampai bulan Agustus. Jadi sahabat Idaku jangan khawatir, masih ada kuotanya untuk sahabat Idaku, dan terkhusus juga kepada sahabat Idaku, ustadz dan ustazah yang mengajar di TPA ataupun di MDA. Ada poin khusus nanti insya Allah nih Bu Nima. Dan begitu juga nih Bu Nima, di sini kita ada kopi Sevel ya, dari sponsor kita dari hari ke hari, yaitu Razaki Herbal. Nah, beliau juga dosen kita hari ini. Dan diberitahukan juga kepada sahabat kampus di mana saja berada, kampus nan di hati, bahwasanya insya Allah Bu Ni'imah Subhani ini insya Allah akan menyelesaikan dokter beliau. Nah, jadi di sini sahabat kampus, amin. Di sini sahabat kampus jangan khawatir nih, karena di Idaku ini memiliki dosen-dosen yang insya Allah berkualitas sesuai dengan tupoksi ilmu mereka masing-masing. Jadi jangan khawatir, sudah ada ilmu-ilmunya tersendiri. Nah, di sini kita lanjut lagi nih Bu Ni'imah tentang pandangan nih Bu Ni'imah. Ada anggapan ketika kita ingin sekali menuntut ilmu tapi dananya tidak ada, itu bagaimana nih Bu Ni'imah? Apakah itu bisa
kategorikan sepanjang hayat kita belajar atau bagaimana? Bunda. Tadi teringat sedikit Bunda mungkin sebelum kita masuk yang ini, apa yang tadi kita sampaikan sebenarnya di Institut Darul Quran Payakumbuh itu memang tergambar belajar sepanjang hayat itu. Di antaranya mahasiswa kita itu tidak hanya di umur masanya berkuliah yang biasa umur dewasa awal ya, dewasa dini, umur 18 tahun, 19 tahun, 20, 21, 22, 23 lebih kurang itu biasanya S1, tapi kita di Institut Darul Quran itu yang berumur dewasa media pun bahkan yang berumur dewasa lanjut pun ada yang itu tetap aktif berkuliah, bahkan semangatnya luar biasa ya. Artinya ini belajar sepanjang hayat ini betul-betul terlaksana, prakteknya di sudah ada implementasinya langsung ya. Sudah ada. Mungkin bagi sahabat Idaku seperti yang Bunda tadi sampaikan, mari bergabung di Idaku Payakumbuh. Ya, terkait dengan yang Bunda sampaikan tadi, ya tentunya gambaran tadi ya Bunda ya. Gambaran gimana tadi Bunda bisa yang kita kan tidak punya dana nih, tapi ingin sekali kuliah. Apakah itu tuh dalam bahasanya terputus enggak itu pelajaran atau belajar sepanjang hayat itu? Jadi yang tadi disampaikan bahwa kalau kita belajar sepanjang hayat itu bukan berarti hanya belajar karena di tingkat formal saja, di sekolah formal, baik itu mungkin tingkat kalau sekarang itu sudah ada PAUD ya, ada TK ataupun RA, SD, MI atau sanawiyah, SMP, aliyah ataupun SMA, MAN ya, ataupun perguruan tinggi, tidak hanya untuk level itu. Artinya belajar sepanjang hayat itu tidak hanya di lingkungan formal, tapi kita juga bisa belajar dimanapun berada, baik itu di lingkungan formal ataupun di lingkungan keluarga kita sendiri, itu tetap kita belajar. Dengan anak-anak kita juga kita bisa belajar. Kemudian dengan masyarakat, kondisi lingkungan, bahkan alam seperti tadi disampaikan, tetap bisa belajar. Jadi tidak ada kata-kata karena biaya kita tidak belajar ya, itu konsepnya. Nah, dalam rangka mengajak ya terkait dengan biaya ini, mungkin di Institut Darul Quran ada solusi. Ada solusi ya Bunda. Mungkin sahabat pemirsa kampus Nandi Hati semua sudah melihat mungkin beberapa postingan di medsos kita bahwa ada keringanan yang kita berikan, diantaranya bisa pembayaran untuk kuliahnya itu dengan per bulan gitu ya, cicilan ya, itu mungkin bisa menjadi solusi. Salah satu perguruan tinggi kita di Institut Quran yang kita buat langkahnya itu agar tidak ada kata berhenti belajar itu bagi tamatan aliyah sederajat atau tamatan SMA sederajat, itu tidak ada kata berhenti belajar, karena banyak sekarang langkah yang bisa kita tempuh, tidak hanya dengan biaya mahal kita harus belajar di perguruan tinggi. Khusus di Idaku tahun ini kita membuka boleh pembayarannya per bulan. Masya Allah. Jadi itulah mengapa kita menggunakan ini, diantaranya itu mempraktekkan agar tidak ada yang ingin belajar secara formal konsep agama ini, memperdalam ilmu agama ini, tapi tidak ada dibatasi karena kurangnya kemampuan dalam segi finansial, ekonomi tadi yang seperti Bunda sampaikan. Nah, mari kita bergabung di Institut Darul Quran Payakumbuh, kampus Nandi Hati. Boleh nanti ada di medsos kita, ada nomor yang bisa dihubungi langsung. Ada di TikTok, ada di IG, ada di Facebook. Betul, bahkan di YouTube ya. Betul. Nah, di sini Bu Nima, ketika orang mengatakan nih, sewaktu kita memberikan informasi ke masyarakat di lapangan nih, ada selebaran Idaku gitu kan, dan kakak-kakak udah uni-uni itu berkata, nasi lah menjadi bubuh, ambola tambe usia ambola seperti iko gitu kan.
menyasalah kalau ndak rajin-rajin dulu gitu kan. Namun setelah disebutkan ketika udah Uni ET ada tamatan SMA, ada ijazahnya, ada apa namanya tuh surat kelulusannya gitu kan. Itu tuh insya Allah nasi menjadi bubuh itu tuh insya Allah akan bisa menjadi lontong dengan cara bisa bergabung dengan idaku gitu kan. Nah, oh berarti bisa ya, insya Allah bisa gitu kan. Nah, jawaban dari Bu Ni'imah tadi itu merupakan poin luar biasa kepada sahabat di mana saja berada, terkhusus kepada uda-uda uni-uni ete-ete yang ada di Ibuh nih, yang sempat bertanya, banyak sekali pertanyaan beliau gitu kan. Dan begitu juga nih Bu Ni'imah. Alhamdulillah kita kemarin juga mendapatkan reward nih dari beberapa kawan-kawan gitu kan, baik itu di Jakarta yang lain sebagainya, alhamdulillah. Dan kemarin tuh juga Zainal nih bagian kameramen kita nih, kru kita juga mendapatkan apresiasi apa namanya cara editing beliau kemarin luar biasa, bagus kemarin gitu kata beliau. Itu tuh alhamdulillah beliau mensupport sekali. Dan begitu juga bagi kawan kita yang ada di Purwokerto, insya Allah beliau sudah mengintai-intai, yuk bisa nggak logo idaku itu tuh bagaimana caranya kami bisa membantu idaku, kata beliau. Walaupun kami tidak bisa kuliah, kami ingin sekali membantu idaku dengan cara begini dan begitu, kata beliau. Oke, kembali lagi kepada belajar sepanjang hayat tadi, Bu Ni'imah. Nah, ketika ada pertanyaan mengapa, tentu pasti ada solusinya, ini solusinya. Dan ketika ada orang mengatakan belajar, pasti ada mengatakan tidak ada ketertarikan gitu kan. Nah, di dalam mengapa belajar sepanjang hayat itu penting, tentu pasti ada kisi-kisi atau motivasi tersendiri kepada sahabat kampus di mana saja berada. Itu bagaimana tuh Bu Ni'imah supaya sahabat kita yang low terhadap keinginan beliau, rendah terhadap keinginan beliau untuk belajar itu tuh semakin tinggi setelah mendengarkan tips serta saran untuk terus belajar dan belajar dari Bu Ni'imah. Silahkan. Baik, Bundo. Berat sekali pertanyaan Bundo. Luar biasa. Jadi, baik sahabat pemirsa kampus Nandi Hati, sahabat kampus Nandi Hati ya, masih kurang tidak apa-apa ini, Bunda. Tidak apa-apa, belum terbiasa menggunakan logo ini. Jadi begini pemirsa, bahwa kita tentunya apa namanya melihat kemana orientasi kita. Ya. Orientasi kita ke ilal jannah tadi, ya. Kalau yang namanya belajar, tentunya akan ada batu sandungan, berat, lelah, letih, itu akan ada. Namun bayangkan itu susah, baik itu dari segi keuangan susah, ataupun tenaga mungkin akan semakin terkuras gitu ya. Tetapi bayangkan itu jannah yang akan kita tuju. Ya. Jadi hal-hal yang berat tadi tidak akan terasa jika kita punya dari dalam tekad yang kuat, ikhlas tadi. Jadi memang betul-betul dari dalam diri kita ingin belajar dalam rangka bukan karena pamor orang kuliah kita kuliah, tidak, tapi betul-betul kita bertekad bahwa saya ingin menjalankan perintah Allah, perintah Rasulullah. Nah, perintah Rasulullah kita diminta untuk belajar. Bahkan diberikan reward, itu surga akan menanti gitu ya. Nah, kalau kita sudah punya orientasi ke sana, itu rasa berat, rasa lelah, gimana triknya tadi kata Bundo? Ya triknya kembalikan mulai dari tekad. Ya, tekad yang bulat, kuat, niatnya bukan karena orang kuliah kita kuliah, tapi betul-betul ingin mendapatkan keridhaan Allah, ingin menjalankan apa yang disyariatkan, yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu modal kita, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, gimana triknya? Tentunya kita harus apalagi yang nanti yang akan berkuliah sambil bekerja. Ini mungkin hal yang mungkin berat ya, mungkin akan terbagi berat, dua fokus terbagi dua fokus ya.
ketika hal ini terjadi pada diri kita, kita memutuskan seperti yang tadi kata Bundo, ada yang menyatakan nasi sudah jadi bubur gitu ya. Sebenarnya tidak ada yang disebut seperti itu. Yang namanya belajar itu tidak ada kata kita sudah terlambat dan segala macam. Tapi kapanpun itu waktunya kita terus belajar. Nah, itu. Jadi ketika kita sudah umur segini, sudah lelah badan dan segala macam, apalagi sedang bekerja gitu ya, kuliah sambil bekerja, mungkin ini akan terasa lebih berat lagi dibandingkan yang hanya fokus kuliah. Tapi bayangkan ini, mana yang baik kalau kita nasi sudah jadi bubur dan akhirnya menghindari diri dan tidak menuntut ilmu. Kemudian sementara jalan menuju surga itu ada, jelas pasti itu adanya, sementara kita menghindari diri dan menyatakan kita sudah akan terlambat dan segala macam. Tentunya kita lebih baik walaupun itu masanya sudah masa umur sekian baru ada muncul keinginan kuat menuntut ilmu ya. Betul sekali. Dan itu memang sudah sejak kita berada di Institut Darul Quran ini, Bundo, yang dulunya Staida Payakumbuh, mungkin sahabat pemirsa mengenalnya, itu luar biasa. Dari mahasiswa yang umurnya mungkin di usia biasa mahasiswa S1, itu umur 19 tahun, dewasa dini atau dewasa awal ya. Namun di Institut Darul Quran ini yang berbedanya mungkin ya, Bundo. Jadi keinginan menuntut ilmu itu banyak juga yang muncul dari kalangan dewasa madya. Dewasa madya yang umurnya 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, bahkan di awal pendirian Staida ini ada yang umur 72 tahun, itu ada beberapa orang. Dan bahkan itu tidak hanya berhenti di situ. Kemarin itu yang sudah lulus juga mantan wali kota kita, Pak Fahmi Rashad Pak Fahmi Rashad itu 80-an itu ya. umur 80-an kuliah di Idaku Payakumbuh. Dan tidak saja Pak Fahmi Rashad, juga ada Datuk Siri ya, Pak Yunirwan Khatib ya. Beliau menuntut ilmu dan menyampaikan itu. Luar biasa, Bu, kami mendapatkan ilmu di Idaku, itu yang beliau sampaikan. Bahkan ada juga yang beliau pegawai ya, pegawai negeri yang mungkin selama ini belajar menimba ilmu umum ya, artinya sebenarnya kita tidak membedakan maksudnya, tapi yang ilmu yang notabene pelajaran matematika gitu yang biasa bergelut di bidang itu, lalu masuk ke Idaku, masuk ke Institut Staida, dulu masih di Staida, itu beliau menyampaikan luar biasa Bu. Beruntunglah kawan-kawan yang kuliah tamat pesantren, katanya adik-adik yang tamat pesantren katanya. Sudah dari awal menimba ilmu agama. Ini saya katanya. Ini saya sudah umur hampir mencium tanah, apa bahasanya Bunda ya? Itu udah hampir dewasa lanjut ya. Itu baru mengenyam ini, baru mulai mengenal ilmu agama, itu kata beliau. Apalagi ilmu Al-Quran yang ini menjadi petunjuk kita sebagai seorang muslim, yang mungkin kita semua sudah tahu itu Al-Quran, yang kita kampus Al-Quran, yang di sini kita akan banyak fokus kepada ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, baik itu tafsir Al-Quran, banyak macam cabangnya ya di tafsir ini, kemudian juga nazam Al-Quran, khat Al-Quran, qiraat Al-Quran. Jadi memang betul-betul kita mendalami ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, yang ini menjadi petunjuk. Tentunya ini adalah menjadi suatu kewajiban bagi kita sebagai seorang muslim tentunya. Mari seperti tadi disampaikan kembali, mari bersama-sama kita menguatkan hati, bertekad. Jadi tidak ada kita yang sedang yang mungkin kata Bundo tadi dalam penyelesaian di program dokter yaitu
kita terus belajar dan tidak hanya di lembaga pendidikan, lembaga formal itu saja, tapi kita di luar terus belajar dan terus belajar Al-Quran ini, ayat, hadis juga tetap kita dalami ya, karena ini merupakan petunjuk yang ini merupakan hal yang wajib kita pelajari, yang harus kita dalami untuk kita bisa bagaimana hidup berhasil di dunia dan juga di akhirat nantinya. Karena sesuai dengan konsepnya pendidikan itu kan tadi judul tema kita ya, pendidikan. Jadi pendidikan itu kan nanti merubah adanya nanti perubahan karakter, mental, kepribadian, sikap. Tentunya itu tidak akan berubah kalau kita tidak punya konsep yang kuat, dasar yang kuat. Ya, kalau kita sudah mempelajarinya dari dasar konsep Al-Quran dan hadis, tentunya nanti kita tidak perlu ragu ya, bahwa kita mempelajari ini, bahwa merubahnya itu memang betul-betul dari konsep yang jelas, tidak diragukan gitu ya. Al-Quran yang menjelaskan, masih juga ragu. Nah, jadi makanya mari kita banyak-banyak mendalami Al-Quran, hadis, agar kita memang betul-betul mempelajari ilmu ini bukan karena yang lainnya, tapi betul-betul karena mengharap ridho Allah, betul-betul ingin mengharap kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena kalau kita sudah memperbaiki niat, tentunya nanti Allah akan mudahkan jalan menuju ke situ. Seperti yang tadi hadis disampaikan, Allah akan mudahkan. Sahalallahu fihi warikan ahlul jannah. Jadi akan mudah kita menuju surga kalau kita sudah mulai dari niat, tentunya jalan-jalannya itu akan dimudahkan. Masya Allah. Begitu juga di sini Bu Neima, orang yang berhenti belajar akan merasakan hidup yang berhenti pula. Jiwa yang haus akan pengetahuan akan selalu menemukan mata air di setiap langkahnya. Luar biasa sekali. Ya sama ya Bu Neima, alhamdulillah di kampus kita ini banyak dosen-dosen kita sedang menyelesaikan S3. Dan begitu juga alumni-alumni juga menyambung S2, S3, dan insya Allah didoakan nih lewat podcast ini nih Bu Neima. Mudah-mudahan sahabat kampus di mana saja berada bisa mengaminkan bersama-sama. Semoga insya Allah Bu Neima serta dosen-dosen dan petinggi-petinggi ataupun civitas kampus atau tendik juga bisa melanjutkan pendidikan sampai ke jenjang profesor insya Allah. Karena pembelajaran yang ada di Daku ini adalah termasuk pembelajaran yang utama berkaitan dengan seluk-beluk Al-Quran. Jadi ketika ada yang bertanya, seandainya kalau mahasiswa itu menghafal, apakah dosen juga menghafal kan gitu? Alhamdulillah secara langsung Bu menjawab nih Bu Neima, alhamdulillah dosen-dosen kita ada yang menghafal, seperti ada Ustadz Don dan Ustadz dan Ustazah lainnya gitu kan. Jadi selain ada tahfiz, ada tahsin, ada memperbaiki dulu sebelum menghafal. Tahsin dulu ya Bu Neima ya, baru tahfiz. Nah, di sini ini sahabat kampus di mana saja berada, sesuai dengan penjelasan yang disampaikan oleh Bu Neima nih, tidak ada alasannya kita untuk mengklaim diri kita untuk tidak mampu. Betul. Tidak mampu, justru kita harus keluar dari zona nyaman. Jadi otomatis kita harus belajar dan terus belajar. Seandainya kalau ada problem tentang masalah keuangan, yuk insya Allah Idaku ada solusi terbaik untuk sahabat kampus di mana saja berada. Tema kita hari ini mengapa belajar sepanjang hayat itu penting. Semoga sahabat kampus di mana saja berada dan begitu juga para alumni yang merindukan kehadiran Ibu Neima nih. Katanya kemarin itu ya ada beberapa alumni rindu sekali ingin jumpa sama Bu Neima, tapi beliau jauh, kata beliau. Nah, insya Allah lewat podcast ini kerinduan sahabat kampus di mana saja berada sudah terjawab. Bahkan kawan-kawan kita sudah ada yang di luar kayaknya gitu kan. Ada kemarin luar negeri ya di Korea. Yang di Korea. Korea apa Jepang ya? Ya. Masya Allah, ya luar biasa. Jepang katanya ya. Iya, alhamdulillah nih juga nih Bu Neima ini bukan mengapi dan kuni ya, bukan ya seperti itu bukan. Alhamdulillah ketika kita bekerja di salah satu lembaga nasional atau di pusat gitu Bu Neima, alhamdulillah alumni Staida ini ketika kita diamanahkan menjadi peneliti, beliau kaget.
Emang ada ya kampus Idaku atau Staida memiliki peneliti satu-satunya lagi perempuan, kata beliau kan, alhamdulillah. Nah di situ tuh kita reward terbesar nih untuk keluarga besar Idaku. Dan yuk mari kita bisik-bisik nih kepada tetangga yang lain sebagainya, kita marketing mulut, yuk kita sama-sama ke kampus Idaku aja, kampus nan di hati. Oke, terima kasih banyak ya Bu Nima. Sebenarnya waktunya singkat kali ya kalau membahas tentang masalah pendidikan ya, gitu kan. Banyak maaf ya Bu Nima, dan sama-sama maaf mungkin banyak apa tadi ya, ada yang kurang fokus mungkin pada pertanyaan yang dituju atau apa. Semoga tidak mengurangi nilai dari kegiatan kita hari ini. Dan seperti yang tadi Bunda sampaikan, mari bergabung bersama Idaku Payakumbuh, kampus nan di hati. Iya, alhamdulillah. Dan terima kasih juga kepada Zainal dan memiliki editing nih, editor yang luar biasa nih untuk podcast Idaku. Dan banyak maaf, akhir kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.